Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa obrolan penting di kantor kok kayaknya buntu? Padahal rasanya semua udah jelas. Atau mungkin ngerasa ada yang ngehalangin gitu tapi nggak tahu persis apa. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas soal itu. Hambatan komunikasi yang sengaja dipasang. Sesuatu yang ya sering kita temui tanpa sadar, apalagi di lingkungan kerja. Iya, betul. Dan sumber kita hari ini dari buku Order Out of Chaos. Ini ditulis berdasarkan pengalaman seorang negosiator penculikan loh. Kita akan fokus ke teknik 11. Nah, teknik ini secara spesifik ngebongkar blok-blok komunikasi yang disengaja ini. Baik yang kelihatan maupun yang, tersembunyi dalam sistem. Oke. Jadi, misi kita buat Anda dalam percakapan singkat ini ya, gimana caranya biar Anda bisa ngenalin dan paham rintangan-rintangan ini. Tujuannya, biar Anda bisa navigasi interaksi, terutama di organisasi Anda dengan lebih jernih dan efektif gitu. Yuk kita mulai bedah ya. Jadi, ini tuh bukan sekedar salah paham biasa ya berarti. Ada kalanya hambatan itu emang sengaja diciptain, atau bahkan udah jadi bagian dari ya cara kerja di suatu tempat gitu. Ini inti teknik 11 itu kan? Tepat sekali. Ini bisa tertanam dalam sistem kerja, proses internal yang mungkin berbelit, ya kan? Budaya organisasi, sampai gaya kepemimpinan juga bisa. Misalnya nih, ada bias kognitif semacam jalan pintas mental gitu, yang bisa menyesatkan penilaian kita. Salah satunya disebut efek tanduk dan halo. Oh, itu yang mana satu sifat, entah baik atau buruk, terus langsung mendominasi persepsi kita tentang orang itu ya? Bener. Misalnya, Anda terkesan banget nih sama kandidat lulusan universitas top. Hello effect. Jadi, Anda mungkin jadi agak abai gitu sama kelemahan komunikasinya pas wawancara. Atau sebaliknya, Anda nggak suka cara bicaranya yang ceplas-ceplos. Horn effect. Jadi Anda mungkin jadi cenderung meremehkan ide-ide bagus yang dia sampaikan. Nah, ini bisa secara nggak sadar atau bahkan ya sengaja bikin kita cenderung merekrut atau promosiin orang yang mirip kita aja. Akhirnya menghambat keragaman berpikir sama komunikasi terbuka kan? Menarik banget. Ini jadi bikin saya mikir soal tempat kerja kita masing-masing ya. Mungkin Anda juga bisa coba renungkan sebentar deh. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini mungkin bantu. Seberapa gampang sih ngelakuin percakapan yang sulit di kantor Anda? Ada dukungan atau pelatihan nggak? Terus kondisi fisik ruang kerjanya gimana? Mendukung diskusi terbuka atau malah ya bikin susah? Dan soal budaya, apa rasanya aman untuk beda pendapat atau malah ada tekanan untuk pokoknya menang? Terus gaya rapat gimana? Online terus? Atau di ruang terbuka? Beban kerja yang tinggi itu ngaruh nggak ke cara orang berkomunikasi di sana? Nah, pertanyaan-pertanyaan reflektif itu bagus banget buat lihat gambaran besarnya blok-blok sistemik yang tadi kita bahas. Tapi, buku ini juga nyorot taktik-taktik pemblokiran yang lebih personal, yang seringkali juga disengaja dan perlu Anda waspadai dalam obrolan sehari-hari. Ada beberapa pola yang umum nih. Pertama, mengalihkan topik, derailing. Jadi tiba-tiba aja ngubah arah pembicaraan pas dia ngerasa bosen atau nggak nyaman. Kadang dibungkus candaan biar nggak kelihatan. Lalu ada empati palsu, placating. Pura-pura setuju atau dukung, cuma biar disukain aja. Padahal nggak beneran dengerin atau peduli. Terus, membaca pikiran, mind reading. Ini pas kita sibuk nebak-nebak sendiri apa sih yang sebenarnya dipikirin atau dirasain orang lain, bukannya dengerin dengan pikiran terbuka. Wah, yang tiga ini aja udah kayaknya sering banget ya kita lihat atau malah mungkin kita lakuin juga tanpa sadar. Ada lagi nggak? Masih ada. Latihan respons, rehearsing. Ini pas kita malah sibuk nyiapin jawaban di kepala kita, bukannya bener-bener nyimak apa yang lagi diomongin lawan bicara. Fokusnya ke, nanti gue mau ngomong apa ya? Terus menyaring, filtering. Kita cuma dengerin bagian-bagian yang menarik buat kita aja. Atau yang bisa nyambung ke cerita kita sendiri. Yang lain, ya lewat aja. Dan terakhir, menghakimi, judging. Nah ini kita udah keburu ngasih label negatif ke orangnya. Ah, dia mau ngebosenin, keras kepala nih orang. Jadi kita udah tutup kuping aja sebelum dia selesai ngomong. Wah, ini daftar taktiknya kayak ranjau darat dalam percakapan ya. Dan ini pasti beda banget ya sama cara komunikasi ideal yang dibahas di buku ini. Betul sekali, beda banget. Taktik-taktik tadi itu jelas ngerusak alur komunikasi ideal yang sebetulnya dibangun langkah demi langkah. Tujuannya kan untuk menciptakan pemahaman dan pengaruh yang nyata. Urutan idealnya tuh, menurut buku ini ya, dimulai dari benar-benar dengerin, mendengarkan aktif. Terus berusaha memahami perspektif lawan bicara, empati.
Dari situ baru deh bisa terbangun koneksi atau rapor. Nah, kalau udah nyambung, baru bisa muncul pengaruh yang basisnya kepercayaan. Ujung-ujungnya, ya perubahan perilaku yang positif. Blok-blok tadi itu ya jelas motong proses ini di tengah jalan. Anda jadi kayak macet, gak bisa maju gitu. Jadi penting banget ya untuk ngenalin blok spesifik mana yang lagi terjadi, biar kita tahu gitu di mana persisnya komunikasi itu macetnya. Krusial banget. Ini ngebantu Anda paham kenapa kok beberapa percakapan rasanya buntu, atau kenapa ada resistensi yang kuat banget. Ini kayak ngasih Anda peta gitu buat navigasi dinamika tersebut. Dan ini bukan cuma teori loh. Buku ini ngasih contoh kasus pemerasan siber. Di situ, budaya perusahaan yang penuh ketakutan, nah ini kan blok sistemik ya, bikin karyawan takut buat bagi informasi penting. Akibatnya apa? Situasinya malah jadi jauh lebih buruk, kerugiannya bengkak. Ini nunjukin konsekuensi nyata banget dari hambatan komunikasi yang, ya, disengaja itu. Oke, jadi intinya nih, waspadai hambatan komunikasi yang disengaja. Mereka itu beneran ada, bisa berupa taktik personal yang licin, atau malah udah tertanam kuat di sistem dan budaya organisasi. Mampu ngelihat dan ngenalin itu adalah langkah pertama yang penting banget ya. Iya, betul. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, seberapa sering sih, mungkin tanpa sadar ya, Anda sendiri pernah pakai salah satu taktik pemblokiran tadi. Misalnya, ngalihin topik pas nggak nyaman. Atau pura-pura setuju pas ngerasa tertekan. Atau mungkin ngejudge orang karena udah punya asumsi duluan. Nah, merefleksikan ini bisa ngungkap banyak hal loh tentang kebutuhan komunikasi Anda sendiri dan juga gimana lingkungan sekitar mungkin ngaruhin cara Anda berinteraksi, terutama pas lagi di bawah tekanan. Sesuatu buat dipikiran lebih lanjut mungkin ya.